Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran 1, subtema 2, hewan sahabatku. Nah, yang kita materi hari ini yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan hewan, yang kedua adalah kegiatan ekonomi negara ASEAN, yang ketiga menentukan ide dari teks yang didengarkan. Nah, sudah mulai ya. Di sini ayo berdoa. Berdoa di sini maksudnya kita harus mensyukuri karunia yang Allah sudah berikan kepada kita melalui Allah sudah menciptakan berbagai hewan. Nah, untuk dimanfaatkan manusia seperti itu. Contohnya misalnya hewan dimanfaatkan susunya, dagingnya, dan tenaganya, dan hewan-hewan yang lainnya. Nah, tugas kita adalah selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Nah, selanjutnya adalah ayo mencari tahu. Ayo mencari tahu di sini adalah membuat laporan hasil pencarian informasi. Nah, hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara ini sangatlah beragam ya. Nah, sangat beragam. Setiap negara itu memiliki hewan khas masing-masing. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia ini hewan khasnya yaitu badak bercula 1. Kita bisa lihat gambarnya di sini, badak bercula 1 dan komodo. Dan untuk Malaysia itu mempunyai hewan khas yaitu harimau. Ini harimau Malaya. Ini adalah hewan khas dari Malaysia. Nah, sedangkan Singapura itu mempunyai hewan khas yaitu kadal air. Nah, kadal airnya tidak ada di sini ya. Kalian bisa lihat di Google. Ya, silakan dilihat di Google atau buku-buku hewan-hewannya. Nah, untuk Brunei Darussalam itu mempunyai hewan khas yaitu bekantan. Nah, kita bisa lihat ini bekantan. Ini adalah hewan khas dari Brunei Darussalam. Nah, sedangkan untuk Thailand itu mempunyai hewan khas yaitu gajah Asia. Bisa kita lihat di sini. Ya, seperti itu ya, itu hewan-hewannya ya. Itu pengantar untuk pembelajaran kita. Sedangkan yang di atas ini Ustazah tidak jelaskan ya. Kalian bisa lihat langsung di sini. Ayo berdiskusi. Nah, mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, ada hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur atau melahirkan dan bertelur. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh-contoh hewannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ke sebelahnya. Nah, bagian sini. Nah, kita lihat di sini. Ada penjelasannya di sini. Nah, ayo bereaksi. Nah, membuat peta pikiran perkembangbiakan hewan. Nah, setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, kita harus baca teks ini. Berkembang biakan hewan. Nah, hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Nah, cara berkembang biaknya itu ada tiga cara. Yang pertama adalah bertelur atau disebut dengan ovipar. Yang kedua adalah melahirkan atau disebut dengan vivipar. Dan yang ketiga adalah ovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, yang pertama kita bahas adalah bertelur atau disebut dengan ovipar. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Nah, ovipar itu berasal dari kata ovum, yaitu telur. Nah, sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh internal atau di luar tubuh eksternal. Nah, ayam, burung, ikan, katak, dan serangga ini merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah unggas. Ada gambar di sini. Ini adalah unggas, yaitu hewan bernama ayam. Semua pasti tahu lah ini adalah gambar ayam. Nah, pada unggas pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Nah, embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Nah, seperti kita lihat telur ayam ya, ada cangkangnya tuh. Nah, itu adalah embrio. Ada juga embrio di dalam telur itu dilengkapi dengan kuning telur. Nah, kuning telur
Kuning telur digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangbiakan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluar indukan baru. Nah, hewan yang berkembang biak secara bertelur disebut ovipar. Ayam, bebek, dan burung merupakan contoh hewan bertelur. Sedangkan yang bagian B-nya nih, ikan dan katak. Nah, ini hewan juga bertelur, tetapi beda ya dengan ayam dan seperti unggas lainnya tuh. Nah, untuk ikan dan katak ini tidak mengerami telurnya. Nah, kalau ayam kan mengerami, sedangkan untuk ikan dan katak ini tidak mengerami telurnya. Nah, telur kedua hewan itu akan menetas sendiri. Nah, pembuahan pada ikan dan katak terjadi di luar tubuh. Nah, pembuahan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Di dalam air, hewan betina mengeluarkan ovum dan diikuti dengan hewan jantan mengeluarkan sperma. Nah, jika kedua sel kelamin itu bertemu, terjadilah pertumbuhan dan kemudian berkembang menjadi individu baru. Ya, itu adalah cara berkembang dengan bertelur. Nah, yang kedua adalah melahirkan atau disebut dengan vivipar. Nah, pada hewan melahirkan, sel telur dibuahi oleh sperma. Di dalam tubuh induknya, pertumbuhan dan perkembang embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Nah, hewan yang melahirkan memiliki rahim atau disebut dengan uterus, yaitu tempat untuk berkembangnya embrio sel telur yang telah dibuahi. Nah, embrio di dalam uterus mendapatkan makanan melalui plasenta yang berhubung dengan tubuh induknya. Nah, hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Contohnya itu sapi, kucing, kambing, dan singa. Nah, ini ada kambing, adalah kucing. Dan yang ketiga adalah dengan cara bertelur melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Nah, sel hewan ovipar dan vivipar ada juga hewan yang dapat bertelur melahirkan. Hewan demikian disebut dengan ovivipar. Pada hewan tersebut setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induknya. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induknya, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makan yang ada di dalam telur. Nah, setelah tiba waktu dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Contohnya itu hewan ovipar adalah kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Individu yang baru menetas tidak disusui induknya. Ya, seperti itu. Itu adalah cara berkembangbiakan hewan. Ya. Di sini selanjutnya kita akan pelajari tentang kegiatan ekonomi ASEAN. Nah, kegiatan ekonomi dapat terjadi antar bangsa, misalnya antar negara-negara termasuk sebagai anggota ASEAN. Nah, kita harus baca dulu teksnya ini. Nah, teksnya ini ada kegiatan ekonomi negara ASEAN. Nah, ASEAN ini merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN terdiri atas 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Filipina. Nah, dan bagaimana kegiatan ekonomi negara ASEAN? Kita akan menjelaskan. Yang pertama adalah Malaysia. Malaysia ini sebagai besar mata pencarian penduduk. Malaysia adalah petani agraris. Hasil pertanian utama adalah karet dan kelapa sawit. Nah, Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambangan yang utama adalah timah. Nelayan masih menggunakan perahu-perahu tradisional dan hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, silakan dibaca ya. Nih semua.
Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Ya, ada Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam. Nah, silakan dibaca ya. Nanti bisa langsung tanya Ustazah. Selanjutnya adalah yang kita akan pelajari yaitu bahasa Indonesia tentang mencatat ide pokok suatu teks. Nah, kalian bisa baca di sini. Inilah contohnya cari ide pokok suatu teks tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN awalnya hanya berupa kegiatan perdagangan antar negara. Namun sekarang wujud kerjasama ini sudah sangat beragam. Bahkan ASEAN juga mendirikan beberapa pabrik di beberapa negara anggota. Nah, beberapa pabrik yang didirikan ASEAN antara lain. Nah, yang pertama itu pabrik pupuk di Aceh, terus pabrik abu soda di Thailand, terus pabrik urea di Malaysia. Yang keempat, industri tembaga di Filipina. Yang kelima, PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. Nah, ini dia. Nah, sampai di sini penjelasan Ustazah. Kalian bisa langsung baca sendiri di bukunya. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan menjapri Ustazah untuk Ustazah jelaskan apa pertanyaan dari kalian. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.